Kok belum subscribe? Subscribe dong, tunggu apa lagi? Ciuman yang ganas. Bab 764. Ketika Lyota kembali, selalu memotong apa yang akan Vanessa bicarakan, secara tidak langsung memberi penjelasan kepada Orila. Walaupun mulutnya tidak ingin tahu masalah Tuan Presiden, tapi hati Orila sangat ingin tahu. Hanya semua tentang Abang Hansel. Beberapa orang lain tidak tahu itu. Dia ingin Abang Hansel memberitahu sendiri kepadanya, bukan dari mulut orang lain. Setelah makan dengan Lyota dan Vanessa, Orila tidak ada semangat lagi untuk mengunjungi warga sipil. Pulang dengan lesu, berdiam diri di kamarnya. Selalu teringat Abang Hansel dan Vanessa. Mungkin dia terlalu memikirkan hal itu. Sampai Abang Hansel menelponnya pun ia tidak mendengarnya. Sampai beberapa panggilan telepon dia baru sadar. Orila, kamu sedang apa? Abang Hansel menelponmu. Cepat angkat teleponnya. Cepat angkat teleponnya. Nada dering telepon itu pun masih berdering. Tapi Orila masih saja belum mengambil handphonenya. Abang Hansel, Orila kangen kamu beberapa tahun ini. Sangat tidak mudah untuk bertumbuh dewasa. Sangat tidak mudah menemukanmu. Sangat tidak mudah makan bersamamu. Sangat amat ingin bersamamu. Tapi aku takut. Aku takut menjadi orang ketiga yang merusak hubungan orang. Lebih takut menghancurkan reputasimu di hadapan rakyat. Apa kamu tahu itu? Melihat handphone yang menyala, Orila menggigit giginya dan bergumam. Dia dapat mengabaikan orang lain yang bilang dia adalah serigala. Tapi dia takut merusak apa yang sudah Abang Hansel bangun selama ini. Handphone yang tadinya berhenti berdering, sekarang berdering lagi. Orila tidak punya keberanian untuk mengangkat teleponnya. Handphone pun berdering lagi. Ting tong, pintu bel berbunyi. Yang Orila kira adalah Sebastian. Bahkan dia tidak melihat keluar pintu, hanya bersembunyi di kamarnya. Dia tidak mau bertemu dengan siapapun. Orila, buka pintu. Ini aku. Suara Abang Hansel terdengar sampai ke telinga Orila, membuat tubuhnya kaku sampai dia mengira dia salah mendengar suara itu. Orila, di luar Abang Hansel terus memanggil namanya. Orila baru sadar bahwa itu adalah Abang Hanselnya. Abang Hansel ada di luar. Dia tidak peduli lagi dianggap selingkuhan. Tidak peduli lagi merusak reputasi Abang Hansel. Dari ranjang, dia beranjak menuju pintu dan membuka pintu kamar. Memang benar, Abang Hansel di sana, memakai jas, sangat rapi, sangat gagah. Tapi raut wajahnya tidak bagus. Ada beberapa kemarahan dan kerumitan yang tidak bisa dijelaskan. Abang, kata lanjutannya pun tak terucap. Tubuh Orila yang langsing pun langsung masuk ke dalam pelukannya. Dia memeluknya dengan erat, membawa dia masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan kakinya dengan keras. Orila belum sadar apa yang sedang terjadi. Tersudut oleh Abang Hansel di sudut pintu. Abang Hansel memberikan ciuman yang ganas padanya. Bibirnya yang tipis bersentuhan dengan bibirnya, seperti membawa suhu 360 derajat, dan seolah-olah hanya dia yang bisa melelehkannya. Naluri Orila pun muncul dan mendorongnya, namun dia masih tersudut di pojok pintu dan membuatnya tidak bisa bergerak. Ciumannya ganas dan lama.
Berbeda dengan 2 kali ciuman lembut yang dulu, membuat jiwanya seperti terhisap. Pelan-pelan, selain Orila merasakan keganasan Abang Hansel, dia merasakan perasaan lain di ciumannya itu. Dia sedang takut. Abang Hansel takut. Kenapa Abang Hansel takut? Siapa yang ingin berbuat jahat kepada Abang Hansel? Ataukah beberapa reaksioner melakukan tindakan? Ketika Orila berpikir seperti itu, Abang Hansel akhirnya melepaskannya. Dia kemudian mencium bibirnya dan kemudian mencium keningnya, baru berkata, "Orila, lain kali jangan mengagetkan Abang Hansel." Dia menelponnya beberapa kali, tapi Orila malah tidak mengangkatnya. Mungkin terjadi sesuatu padanya. Dalam sekejap saja, hatinya menjadi kacau. Dulu, di saat dia kecil, dia hanya ingin melindunginya, seperti kakak melindungi adiknya. Tapi kemudian, melihat dia pelan-pelan bertumbuh dewasa, melihatnya menjadi gadis yang cantik, dia tahu bahwa dia bukan hanya kakak dan adik. Miguel masih ingin melindunginya, tapi bukan cuma seperti kakak melindungi adiknya. Dia ingin menjadi lelaki yang melindunginya. Dia bergegas masuk ke rumahnya. Saat dia melihat itu, dia tidak memperdulikan apapun. Hanya ingin memeluknya, menciumnya. Merasakan dia berada di sisinya. Setelah dia berbicara, ketika berciuman Orila tahu kenapa dia takut. Karena dia tidak mengangkat teleponnya membuat Abang Hanselnya khawatir. Orila menggigit giginya dengan kesal. Tahu kalau Abang Hansel mengkhawatirkannya. Dia kenapa tidak mengangkat telepon? Bagaimana bisa dia berbuat hal yang seperti kekanak-kanakan? Abang Hansel, Belum selesai berbicara, Abang Hansel menundukkan kepalanya dan menciumnya lagi. Membuat kata maaf yang akan dikatakan Orila pun tertunda. Pada saat ini, ciuman Abang Hansel sangat halus, lembut, gatal, seperti ada bulu membelai bibirnya. Pengalaman berciuman Orila sangatlah kurang, namun dia berusaha untuk menanggapi ciuman Abang Hansel. Ciuman ini lebih lama dari ciuman yang tadi. Seperti menjalani waktu berabad-abad, Abang Hansel baru melepaskannya. Abang Hansel, dia langsung memotong pembicaraan. Tidak boleh mengatakan maaf kepadaku. Tapi aku membuatmu khawatir, kata Orila. Hanya dengan kamu baik-baik saja, Abang Hansel tidak akan marah. Abang Hansel mengulurkan tangannya dan pelan-pelan mendekatkan kening dan rambutnya ke telinganya dan menciumnya lagi. Gadis kecilku, apakah kamu sudah tahu? Ya, aku sudah tahu. Selanjutnya aku tidak akan mengabaikan teleponmu. Tidak akan membuatmu khawatir. Dia berbicara seperti anak kecil yang berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi kepada anak dewasa. Kenapa tadi tidak mengangkat teleponku? Tanya Miguel. Dari pemahaman Miguel, kecuali tidak mendengar, dia tidak mungkin mengabaikan teleponnya. Miguel tadi menelponnya beberapa kali. Walaupun dia tidur, mungkin bisa membangunkannya. Jadi, tidak mungkin tidak mendengar dering telepon itu. Mungkin ada alasan yang lain. Karena tadi aku sedang mandi, tidak mendengar ada telepon, jawab Orila. Dia tidak ingin memberitahu alasan sebenarnya kepada Abang Hansel. Orila pun terbata-bata mencari alasan. Lagi mandi. Miguel memeluknya lagi, menundukkan kepalanya dan mencium badannya. Orila sejak kapan bisa membuili Abang Hansel? Hidung Abang Hansel benar-benar sensitif. Dia tidak mandi, Abang Hansel bisa menciumnya.
Orila, beritahu padaku. Dia pun berbicara dengan pelan, nada bicaranya seperti merayu anak yang belum dewasa. Orila berkata, aku cuma tidak ingin mengangkat telepon saja, tidak ada alasan lainnya. Miguel bertanya lagi, kenapa? Apakah tidak ingin mendengar suaraku lagi? Karena sangat ingin mendengar suara Abang Hansel, jadi juga ingin terus mendengar dering telepon itu, kata Orila mencari alasan. Gadis ini sangat pandai berbicara. Miguel mengelus kepalanya dan berkata di atas kepalanya. Alasan Orila, Miguel tahu kalau dia itu berbohong, tapi tidak mau bertanya lagi karena tidak ingin seperti hakim menghakimi tahanannya. Dia adalah Orilanya, wanita yang dia jaga dan sangat dia cintai.